warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita lanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Hari ini Ibu sediakan, yaitu adalah magnet batang. Ini adalah magnet yang sudah jadi. Seperti kita ketahui, ciri magnet yaitu memiliki dua kutub yang berbeda, yaitu kutub utara ditandai dengan huruf N, dalam bahasa Inggris yaitu adalah north, dan kutub selatan ditandai dengan huruf S, yaitu south dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian di pertemuan yang lalu Ibu minta kalian membuat elektromagnetik yang bahannya yaitu dari paku yang dililit kawat atau kabel dan baterai. Nah, pada kesempatan kali ini paku yang dililit kawat belum dihubungkan dengan baterai. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kemudian sebelum kita melihat apa yang terjadi, kita lihat dulu bahwa magnet ini adalah benda yang memiliki medan magnet. Nah, medan magnet itulah yang digunakan untuk bisa menarik benda lain. Nah, dalam hal ini adalah Ibu praktekkan, yaitu adalah jarum pentul. Ya, ternyata magnet ini bisa menarik jarum pentul pada bagian-bagian kutubnya. Nah, kita lepaskan dulu. Kita coba pada paku yang belum terhubung dengan baterai, apakah bisa menarik jarum pentul ini? Ya, ternyata tidak. Ya, berarti paku ini belum memiliki medan magnet, sehingga tidak dapat menarik jarum pentul tersebut. Kita akan lihat bagaimana jika lilitan paku ini, ya, atau paku yang sudah dililit oleh kabel kita hubungkan dengan baterai, apakah bisa menarik jarum pentul ini? Sesaat lagi. Kalian sudah mempraktekkan pembuatan elektromagnet ini dan sudah membuktikan. Kita lihat kembali ya, apakah ini paku ini bisa menarik jarum pentul seperti magnet tadi. Iya. Ternyata paku ini bisa menarik jarum pentul. Nah, berarti ketika lilitan paku atau kabel ini telah dihubungkan dengan baterai, maka paku ini memiliki medan magnet. Ya, memiliki medan magnet. Nah, berarti paku ini ya juga memiliki kutub-kutub yang berbeda, itu dua kutub yang berbeda, seperti halnya magnet batang ini ya. Lalu bagaimana cara menentukan dari paku ini ya, dari paku ini mana yang utara, sisi mana yang utara, sisi mana yang selatan, apakah yang lancip ataukah yang tumpul? Nah, berikut ini akan Ibu jelaskan ya, anak-anakku. Ibu akan menunjukkan bagaimana cara menentukan kutub utara dan kutub selatan dari sebuah elektromagnet. Nah, yaitu caranya adalah yang pertama, kalian harus tahu dulu, kalian menggunakan aturan tangan kanan ya, aturan tangan kanan. Nah, ini adalah tangan kanan kalian ya. Oke, caranya yaitu untuk ibu jari ya, ibu jari ini adalah jempol. Nah, jempol ini menunjukkan kutub utara dari magnet, kutub utara dari magnet. Dan bagaimana empat jari yang lainnya? Empat jari yang lainnya ini adalah menunjukkan arah arus listrik ya, menunjukkan arah arus listrik. Jadi ingat, ibu jari menunjukkan kutub utara, empat jari lainnya
menunjukkan arah arus listrik. Nah, setelah tahu menggunakan aturan tangan kanan, terus bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya yaitu hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah yaitu kutub baterai. Nah, ini seperti kita ketahui, baterai itu adalah sumber arus listrik searah, ya, dimana dia memiliki dua kutub, nah, yaitu kutub positif dan kutub negatif, ya. Ingat, kutub positif dengan kutub negatif. Nah, setelah kalian paham, oh baterai itu memiliki dua kutub positif dan negatif, dan yang kedua yang harus kalian pahami adalah arus listrik pada sumber arus listrik searah seperti baterai ini mengalir dari bagian positif menuju ke bagian negatif. Nah, bagian positif ini memiliki beda potensial listrik yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan yang negatif. Jadi arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, gitu ya. Nah, kemudian jadi diingat, arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif, ya. Nah, maka jika kalian lihat ini untuk elektromagnet ini adalah berarti arus listrik itu mengalir dari bagian kiri menuju ke bagian kanan, ya. Bagaimana menerapkan aturan tangan kanannya? Nah, kalian lihat di sini ya. Nah, ini lilitannya ada di bagian depan, paku, ya. Ini melilit dari depan ke arah belakang, ya. Lilitan ini dari arah depan, dililit dari arah depan menuju arah belakang. Nah, maka cara menentukannya yaitu karena ini arah lilitannya dari depan ke belakang, maka dan ini merupakan kawat yang pertama kali dilalui oleh arus listrik. Ini yang pertama kali dilalui oleh arus listrik dan ini adalah kawat yang terakhir. Maka karena ini letaknya di depan dan ini yang pertama kali dilalui oleh arus listrik, maka tangan kanan kalian ya seperti ini. Letaknya menutupi paku, terus kemudian genggam 4 jari lainnya. Ya. Maka tadi diingat, ibu jari utara ini adalah 4 jari lainnya adalah arah arus listrik, maka kutub utaranya pada magnet elektromagnet ibu ini adalah bagian yang lancip. Bagaimana selatannya? Selatannya berarti bagian yang tumpul. Gitu ya. Melanjutkan, ini ibu ubah posisi baterainya, jadi posisi yang positifnya ada di bagian yang dekat yang tumpul, dekat paku yang tumpul, kemudian bagian negatifnya di tempat yang lancip. Nah, berarti tadi diingat arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub yang negatif, berarti dari bagian yang tumpul, paku yang tumpul menuju ke bagian yang lancip. Nah, sekarang kita lihat berarti ini adalah lilitan pertama yang dilalui oleh arus listrik. Nah, kalau dilihat ya, arah lilitannya itu arahnya adalah dari belakang menuju ke depan. Nah, berlawanan dengan yang lancip. Kalau tadi kan yang lancip dari depan ya menuju ke belakang. Kalau ini yang tumpul dari belakang menuju ke depan. Maka kalian gunakan aturan tangan kanan. Caranya adalah kalau tadi menelungkup, kalau sekarang nah telapak tangannya terbuka karena dia ada di
lilitannya itu awalnya di belakang paku ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya. Maka yang memiliki kutub utara, jika baterai ini dibalik arahnya ya, maka yang kutub utara adalah bagian paku yang tumpul dan yang selatannya adalah bagian paku yang lancip. Oke, coba kalian praktekkan pada elektromagnet yang sudah kalian buat. Tentukan mana yang kutub utara, mana kutub selatan. Dipilih saja salah satunya, tidak usah dibolak-balik baterainya, sesuai dengan posisi baterai awal ya. Kemudian hasilnya kalian foto dan kirimkan ke ibu ya. Sertakan dengan cara kalian menentukannya, yaitu di bagaimana posisi tangannya untuk menentukan mana utara, mana selatan, apakah begini ataukah seperti ini ya. Selamat mencoba.